Pagi teman-teman, gak berasa kalau hari ini adalah hari terakhir di bulan pertama tahun ini. Menjawab syukur banget karena kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa menjalani tahun yang baru ini. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sambil kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Mazmur 100 ayat 2-3 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya." Sungguh sebuah anugerah teman-teman, di mana kita masih bisa dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan sebuah pujian sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah menyertai kami untuk melewati bulan pertama di tahun ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa menjadi murid-Mu yang semakin setia dan murid-Mu yang semakin bisa merasakan bersyukur meskipun di kondisi yang seperti ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekali lagi mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita mau pakai waktu ini untuk mengakui segala dosa yang telah kita lakuin. Pengakuan dosa.
2-33. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Benar teman-teman, tanpa Tuhan, kita bakal hidup di jalan yang sesat. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur karena kita memiliki gunung batu, yaitu Tuhan kita sendiri dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujian, Kau gunung batu. Saat ini mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita menyanyikan sebuah lagu supaya kita bisa semakin diingatkan akan pentingnya hidup di jalan yang benar, dan itu adalah jalan Tuhan sendiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Contoh Yudin. Shalom teman-teman Gloji yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya kalian semua? Saya berharap semua kita selalu di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini seperti yang sudah diumumkan terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Tapi saya akan mengajak kita untuk kita membaca dari pasalnya yang kedua ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh saya akan bacakan untuk kita semua.
Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat yang 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua teman-teman sekalian yang sudah membaca, mau merenungkan itu serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita dengarkan khotbah pada hari ini. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, dan saatnya Tuhan kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, waktu kami yang terbaik untuk menyambut kebenaran firman-Mu, menyambut akan khotbah yang akan kami dengarkan. Tuhan, tolonglah kami, waktu ini kami pakai dengan sebaik-baik mungkin, kami persembahkan untuk Tuhan. Biarlah kami mau dikoreksi, kami mau diingatkan, kami mau ditegur, kami mau diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Agar kehidupan kami adalah kehidupan yang betul-betul menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup mengucap syukur yang nyata dalam sikap tingkah laku kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan juga semua rekan-rekan yang menyaksikan di rumah masing-masing. Roh Kudus-Mu hadir dan menemani setiap kami, menolong kami, memampukan kami, menginsafkan kami, agar kami betul-betul tunduk pada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari hari ini, ya kita telah memasuki hari yang terakhir di bulan Januari. Hari ini adalah tanggal 31 Januari dan ini adalah hari yang terakhir. Kita akan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang kedua, bulan Februari di tahun ini, teman-teman. Akan tetapi teman-teman, satu hal yang tentu saja ya yang tidak mudah untuk kita lupakan, yaitu terjadinya banyak musibah di negara kita di bulan Januari ini. Ya, katakan saja beberapa musibah yang begitu menyita perhatian kita, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu yang harus merenggut begitu banyak nyawa, teman-teman. Dan juga belum lagi ada banjir di Kalimantan Selatan, ya ada tanah longsor daerah Sumedang, Jawa Barat, ada juga gempa bumi di daerah Sulawesi Barat, daerah Mamuju, dan dari sana kita bisa katakan ada ratusan korban, ya ratusan nyawa yang melayang dalam sekejap di bulan Januari ini. Teman-teman, tentu semua ini membuat kita begitu sedih. Kita sedihnya karena apa? Bukan karena masalah persoalan materi yang hilang begitu banyak, kerugian yang begitu banyak, alam yang rusak, ya alat transportasi yang berkurang di negara kita. Tapi kita sangat sedih, apalagi kok keluarga daripada orang-orang yang mengalami musibah ini. Karena apa? Karena mereka kehilangan orang-orang dekat. Kita sebagai warga negara kehilangan saudara-saudara kita di negeri kita tercinta ini. Teman-teman yang terkasih, akan tetapi di tengah-tengah musibah yang terjadi itu, teman-teman, ada beberapa berita, ya informasi, berita, kesaksian yang juga kita dengarkan. Ya, mungkin teman-teman dengarkan melalui media sosial atau melalui berita-berita bahwa ada orang-orang tertentu yang diluputkan, ya ada orang-orang tertentu yang diluputkan dari musibah tersebut. Dan bagi mereka, saya percaya ini adalah kesempatan kehidupan yang kedua. Salah satu contohnya saya katakan seperti seorang penumpang Sriwijaya Air yang harusnya ikut bersama dengan rombongan penerbangan tujuan Pontianak. Ketika dia mengadakan perjalanan dari Makassar menuju ke Pontianak dan harus transit di daerah di Jakarta, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di sana dilakukan lagi pengecekan ulang. Dan salah satu syarat bagi para penumpang adalah harus ada surat bukti tanda swab PCR, teman-teman. Dan si
penumpang ini, salah satu penumpang ini, rupanya dia tidak memiliki swab PCR. Dia tidak melakukan swab PCR dari tempat asalnya. Yang dilakukan hanya adalah tes antigen biasa, teman-teman. Padahal untuk memasuki daerah Pontianak, aturannya adalah harus menunjukkan hasil tes PCR yang berarti negatif. Dengan penuh kekecewaan, akhirnya dia meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan dia menuju ke Tanjung Priuk. Dia naik kapal laut dan menuju ke Pontianak. Dia tidak jadi ikut di dalam rombongan pesawat Sriwijaya yang pada akhirnya jatuh tersebut. Ketika dia mendengarkan berita bahwa pesawat yang harusnya dia ada di sana terjatuh, dia kemudian bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan dia waktu yang kedua untuk hidup di dunia ini. Ada satu lagi berita atau cerita yang betul-betul beredar luas di dunia media sosial. Kalau teman-teman juga membaca atau mendengarkan, di mana ketika terjadi gempa bumi di daerah Mamuju, teman-teman, maka ketika reruntuhan bangunan itu runtuh dan orang-orang yang tidak cepat keluar dari rumah, ya akhirnya tertimbun reruntuhan itu dan mereka harus kehilangan nyawa. Akan tetapi ada di antara orang-orang yang tertimpa reruntuhan bangunan tersebut masih bisa selamat. Salah satunya adalah seorang anak, ya perempuan, ya dia tertimpa reruntuhan bangunan. Dia terhimpit di sana oleh beton yang begitu besar dan kuat, dan dia tidak bisa bergerak, tetapi dia masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Dia hanya bisa berteriak minta tolong karena dia tidak bisa keluar dari reruntuhan yang ada. Dia begitu terdesak, terhimpit di sana oleh begitu besarnya beton bangunan yang ada. Dan beton bangunan yang ada membuat dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ia berteriak dan meminta tolong. Orang-orang yang pada akhirnya melihat dia, mendengarkan teriakan minta tolong, datang untuk menolong dia. Tetapi apa daya, mereka pun tidak mampu untuk menolong dia karena begitu besarnya reruntuhan yang ada. Tentu saja teman-teman, jikalau anak perempuan ini tidak cepat untuk ditolong, maka lama-kelamaan dia pasti akan sakit. Lama-kelamaan dia akan terus menderita. Lama-kelamaan dia akan kehabisan nyawanya, kehilangan nyawanya. Akan tetapi bersyukur kepada Tuhan, akhirnya sang anak perempuan ini tertolong juga. Akhirnya dia boleh ditolong dari himpitan reruntuhan bangunan atau beton yang ada. Teman-teman yang terkasih, saya sengaja memakai pendahuluan dari cerita-cerita ini, khususnya cerita yang terakhir, untuk mau menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi kita sebelum Tuhan menyelamatkan kita. Menggambarkan bagaimana situasi kita, sikon kita sebelum Yesus Kristus menyelamatkan kita. Ya, kita juga dulu sebelum diselamatkan oleh Tuhan juga berada dalam satu situasi yang begitu sulit, situasi yang sangat terjepit di dalam dosa-dosa kita, terhimpit di dalam reruntuhan bangunan yang betul-betul ada di pundak kita, yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa keluar dari sana. Kita hanya bisa meronta-ronta kesakitan. Dan kita tidak bisa berbuat banyak. Kita berupaya meminta tolong untuk dapat terbebas dari sana. Tetapi semuanya sia-sia. Dan ini berarti bahwa kita hanya tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu untuk apa? Menunggu waktu untuk datangnya kematian kekal di dalam kehidupan kita. Itulah posisi kita, itulah situasi kita, keadaan kita sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu saja inilah yang Paulus maksudkan kalau kita membaca pada ayat yang pertama, teman-teman. Di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati, kata Paulus. Ini menunjukkan kondisi kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Kita terhimpit oleh dosa. Kita tertimbun oleh dosa, oleh reruntuhan dosa, dan itu membuat kita mati. Dalam hal ini bukan berarti kita mati secara fisik,
dikatakan bahwa kita mati dalam hal ini adalah mati secara rohani. Dalam hal apa mati secara rohani, teman-teman? Mati rohani dalam bagian ini bukan sekedar berbicara tentang kita ini tersesat, kita ini salah jalan, atau kita keliru dengan alamat-alamat yang palsu. Mati rohani pada bagian ini berbicara tentang kita tidak punya relasi, kita tidak punya hubungan sama sekali dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kita adalah kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang terputus dari Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat melarat dari Tuhan, sangat jauh dari Tuhan. Tidak ada damai di hati kita, tidak ada sukacita, tidak ada kasih yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Betul-betul kita berada dalam satu kematian rohani yang mengerikan. Dan Paulus katakan, mati rohani ini penyebabnya karena apa? Penyebabnya karena dosa. Dosa karena apa? Dosa karena kita berasal dari keturunan orang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi jangan lupa hal yang kedua, bahwa kita pun sendiri punya dosanya masing-masing. Dan dosa-dosa itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua ini terjadi. Dan yang membuat kita heran, yang membuat kita tidak habis pikir adalah kita begitu mudahnya tunduk. Kita begitu mudahnya tunduk dan hanya menyerah kepada dosa itu. Kita tunduk dan menyerah kepada pelanggaran-pelanggaran itu. Inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa semua manusia sebelum atau di luar Yesus Kristus, mereka semua telah mati. Mati di dalam kerohanian mereka. Dan kita pun dulu ada di sana. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah mengapa kita atau orang-orang lain di luar sana sebelum percaya kepada Yesus begitu mudahnya tunduk, begitu mudahnya menyerah terhadap dosa? Mengapa ada orang-orang yang kita tahu atau mungkin diri kita sendiri semakin ditegur malah semakin kita menjadi-jadi berbuat dosa? Mengapa ada para penjahat yang walaupun telah diberikan ganjaran, hukuman, justru tidak membuat mereka bertobat, malah mereka semakin menjadi-jadi berbuat dosa? Mengapa begitu banyak koruptor yang walaupun telah disanksi, didenda, diberikan hukuman yang seberat-berat mungkin, tetapi pada akhirnya mereka tidak jera juga, mereka melakukan kesalahan atau dosa yang sama? Teman-teman, pada bacaan kita hari ini, Paulus mau menunjukkan kepada kita mengapa kita tunduk dan menyerah pada dosa. Atau bisa dikatakan sesuai tema kita, mengapa kita mudah untuk tersesat. Mengapa kamu mudah untuk tersesat? Mengapa saya mudah untuk tersesat sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus? Paulus menunjukkan kepada kita ada tiga hal yang membuat seseorang itu mudah untuk tunduk dan menyerah pada dosa, mudah untuk tersesat. Itu yang pertama, pada ayat kedua dikatakan bahwa kita mudah tunduk, kita mudah menyerah karena apa? Karena kita mengikuti kekuatan dunia ini. Kita mengikuti jalan dunia ini. Dikatakan pada ayat kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu hidup di dalam dosa karena apa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ini berbicara tentang apa, teman-teman? Ya, kekuatan dunia atau jalan dunia ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang gaya hidup. Berbicara tentang cara hidup. Ciri-ciri hidup yang tampak jelas, ya. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah orang-orang yang terpaku pada hal-hal dunia yang bersifat sementara. Kita dulu sebelum diselamatkan, kita begitu mudahnya terpaku, terfokus kepada hal-hal dunia, hal-hal yang bersifat sementara. Dan yang kedua, kita mudah menerima atau mengikuti nilai-nilai, praktik-praktik, prinsip-prinsip dunia tanpa mempertimbangkan apakah ini benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apakah ini benar sesuai dengan firman Tuhan. Dengan mudahnya kita mengikuti nilai-nilai ini. Intinya adalah apa? Intinya adalah kita mudah mengikuti dunia ini. Mengikuti dunia ini. Itulah kita. Jadi dari sikap kita, dari kata-kata kita, dari kebiasaan kita, dari selera kita, semuanya adalah seperti selera dunia. Jadi jauhlah yang namanya selera kebenaran, selera sesuai dengan firman Tuhan, selera hidup yang benar depan Tuhan, mengikuti standar hidupnya Tuhan, itu begitu jauh dan mustahil untuk dilakukan. Semuanya benar-benar mengikuti cara hidup dunia ini. Ini yang terjadi dengan kita, teman-teman, sebelum kita berada di dalam Kristus. Kita hanya tunduk, ya, tunduk, takluk, bahkan menyerah
di dalam dosa itu. Teman-teman bisa membayangkan begitu mengerikannya hidup di dalam dosa, hidup di luar Kristus Yesus. Kita tidak akan pernah sanggup untuk keluar dari sana. Kita tidak akan pernah sanggup untuk melawan dosa itu. Dan yang terjadi adalah kita hanya tunduk mengikuti, dan kita menyerah kepada dosa. Dan bisa dikatakan, inilah cara dunia untuk bagaimana kita melayani Dia, tunduk kepada Dia. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mempersiapkan bagian ini, saya ingat cerita saya waktu remaja, teman-teman. Saya ingat ketika saya masih remaja, waktu saya masih sekolah SMA, orang tua saya mengajari saya bagaimana saya bisa menggunakan uang dengan cara yang benar. Ya, saya biasanya dikasih ongkos transportasi selama 1 minggu di depan, dikasih semuanya kepada saya 1 minggu, dan saya diajarkan bagaimana menggunakannya. Setiap hari harus keluar berapa, sisanya berapa, dan dipakai cukup untuk 1 minggu. Dikasih juga dengan uang jajan untuk saya. Dan jikalau ada sisa, orang tua saya berpesan, tabunglah atau simpanlah uang itu, jikalau ada membutuhkan sesuatu maka bisa digunakan. Uang itu bisa dipakai untuk membeli kebutuhan yang ada. Akan tetapi teman-teman, nasihat yang baik ini hilang begitu saja. Ketika apa? Ketika ada juga nasihat dari dunia ini. Ketika ada pengaruh dari dunia ini. Ketika ada gaya hidup dari dunia ini yang mencoba mempengaruhi saya, yang merasuki pikiran saya. Katakan, uang yang kamu punya itu bisa digunakan untuk apa? Uang yang kamu miliki, yang orang tua berikan kepadamu, itu bisa digunakan untuk apa? Bisa untuk dibuat untuk mabuk-mabukan. Uang yang kamu miliki itu bisa dibuat untuk apa? Untuk merokok. Uang yang kamu miliki itu bisa dibuat untuk apa? Untuk berjudi. Uang yang kamu miliki itu bisa kamu gunakan menyewa PlayStation berjam-jam, menghabiskan uang itu untuk kesenangan dirimu. Dan banyak hal lain yang bisa dilakukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh dunia. Saya mau menunjukkan di sini teman-teman bahwa ya ketika dunia, orang tua kita mengajarkan hal yang benar kepada kita, atau lingkungan kita mengajarkan hal yang benar, tapi pada sisi yang lain ada kekuatan yang lain, yaitu kekuatan jalan dunia ini yang mencoba juga untuk mau mengajari kita, merasuki pikiran kita, mendorong kita agar apa? Agar kita pun mengikuti jalan atau gaya hidup dunia. Dan saya dulu ada di sana. Saya ingat teman-teman, ketika orang tua saya selalu menekankan, mengajarkan saya sekolah yang benar. Ya, datang sekolah harus menjadi teladan, harus sekolah yang benar, belajar yang benar, ya, tunjukkan kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada teman-teman bahwa kamu adalah anak yang baik, yang betul-betul datang dengan serius untuk sekolah. Tetapi lingkungan, dunia, teman-teman mengajarkan gaya yang berbeda di dalam bersekolah. Apa yang diajarkan? Dunia mengajarkan untuk bagaimana kita ya asal-asalan sekolah. Dunia mengajarkan kita agar apa? Agar kita bermalas-malasan dalam sekolah. Dunia mengajarkan kita agar kita nyontek. Agar kita bolos. Dan banyak hal-hal keliru lain yang dunia ajarkan. Untuk apa? Agar kita bisa ikut melakukannya. Dunia berupaya agar apa? Agar kita terjebak di sana dengan kekuatannya dan membuat kita semakin hari melayani Dia. Agama mengajarkan kita untuk taat pada orang tua. Tapi dunia datang, gaya dunia datang mempengaruhi kita untuk apa? Untuk memberontak terhadap orang tua kita, membangkang terhadap orang tua kita, melawan mereka, membentak mereka, memarahi mereka, melakukan apa yang memuaskan hati kita terhadap orang tua kita. Ini yang terjadi teman-teman, dan ini hanya beberapa contoh yang saya percaya teman-teman bisa menambahkan dengan list-list yang ada. Dalam list-list yang ada begitu banyak gaya dunia yang mungkin teman-teman dulu miliki, punyai, lewatin, dan sekarang ini mungkin masih bergumul dengan hal-hal tersebut. Tapi yang saya ingin katakan adalah teman-teman, ketika kita hidup di dunia ini dan kita masih berada di luar Kristus itu, maka dunia ini dengan segala macam kekuatannya akan terus mempengaruhi kita untuk apa? Agar kita tunduk pada jalannya, agar kita mengikuti jalannya. Kita semakin dibuatnya tidak berdaya, membuat kita semakin hari melayani Dia dan tidak berdaya, terikat terus-menerus di dalam jalan yang salah itu. Dan Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah mati secara rohani.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, besar dan kecil ciri-cirinya atau tanda-tandanya dari orang-orang yang berada di luar Kristus itu bukan persoalan teman-teman. Tapi yang menjadi persoalannya adalah ketika hati kita, diri kita telah ditaklukkan oleh dunia ini, oleh gaya dunia ini, oleh jalan dunia ini. Itu berarti bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang hanya akan tunduk pada dunia. Kita hanya akan melayani dunia ini. Paulus mengatakan bahwa dulu kalian benar-benar mengikuti dunia yang telah dikuasai oleh dosa. Betul-betul mengikuti selera dunia ini dan tidak pernah mengikuti apa yang benar dari Tuhan. Hal kedua yang membuat kita tunduk dan menyerah pada dosa atau kita menjadi tersesat adalah apa dikatakan Paulus, bahwa kita mengikuti kekuatan si jahat. Ya, ada kekuatan si jahat. Paulus menekankan bahwa sesungguhnya di balik sebuah perlakuan dosa atau dosa-dosa yang orang lakukan atau yang kita dulu lakukan, di balik itu sebenarnya kita dipengaruhi oleh sebuah kekuatan supranatural yang sebenarnya tidak terlihat, yaitu kekuatan daripada si jahat. Dikatakan pada bacaan kita bahwa sebagai penguasa udara. Penguasa udara atau si jahat ini tak tampak, namun ia terus bekerja dengan efektif untuk apa? Untuk menghancurkan sebanyak mungkin pikiran, sikap, selera, standar hidup. Ia bekerja seefektif mungkin untuk apa? Untuk terus merusak umat manusia di dalam dunia ini. Sehingga orang-orang yang turut padanya atau yang mengikutinya disebut sebagai orang-orang durhaka, yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan hidup yang tidak mau taat, hidup yang memberontak di hadapan Allah, hidup yang mau membangkang di hadapan Allah. Mereka jauh dari kebenaran, mereka tidak mau ditegur, mereka tidak mau dinasihati, mereka tidak mau mendengarkan atau menerima Injil yang diberitakan kepada mereka. Yang mereka dengarkan adalah apa yang diinginkan oleh si jahat ini, apa yang diinginkan oleh penguasa udara ini. Teman-teman, ketika berbicara tentang kekuatan supranatural yang dimiliki oleh si jahat ini atau kekuatan supranatural ini bukan berbicara tentang seperti orang yang sedang kemasukan roh jahat dan tiba-tiba menjadi kerasukan, atau tiba-tiba berubah berbicara seperti orang lain, atau berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang sulit untuk kita pahami, atau keluar suara-suara seperti suara-suara harimau, atau yang memberontak seperti itu. Bukan seperti itu kekuatan supranatural yang dimaksudkan. Kekuatan supranatural pada begini berbicara tentang sebuah tindakan dosa, sebuah tindakan sikap menyerah terhadap dosa, sebuah sikap memberontak di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena di situ ada satu pengaruh roh, pengaruh si jahat yang membuat orang-orang itu, membuat kita sebelum percaya Tuhan hanya tunduk dan melayani roh jahat itu. Tunduk dan mengikuti apa yang dikerjakan, dimintai oleh roh jahat itu. Teman-teman yang terkasih, roh ini dia berupaya untuk merusak sebanyak mungkin manusia, mengganggu sebanyak mungkin manusia di dalam kehidupan mereka. Karena itu roh ini sangat senang ketika apa? Ketika semakin banyak orang yang hidup di dalam dosa. Jikalau anak-anak Tuhan, mereka memuliakan Tuhan di dalam kekudusan hidup mereka, maka roh jahat ini dimuliakan, disenangkan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang umat manusia di dunia ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roh ini bekerja dan membuat banyak orang melayani dia. Ibarat kata teman-teman, jikalau saya contohkan dengan istilah-istilah kekinian, ya aplikasi media sosial kita, ya seperti Facebook, Instagram, ya WA kita, bahkan handphone kita itu bisa dihack oleh orang lain, ya bisa diretas oleh orang lain. Maka pikiran kita, diri kita pun bisa diretas oleh si jahat ini. Dan dia berusaha agar kita dalam hidup ini tunduk patuh, menyerah pada kekuatan ini. Dan itu membuat kita terbelenggu dan kita tidak berdaya. Paulus mengatakan bahwa bukan hanya ada kekuatan dunia, jalan dunia ini, tetapi ada kekuatan si jahat yang juga terus bekerja untuk terus mengikat sebanyak mungkin orang. Dan dulu kita yang berada di luar Kristus, kita pun tunduk pada kekuatan ini. Dan akan mustahil bagi kita ketika kita sudah tunduk, kita ada di sana, kita mustahil bagi kita untuk keluar dari kekuatan ini. Itu kekuatan yang kedua yang membuat orang akhirnya tunduk dan menyerah kepada dosa, semakin tersesat.
Adapun yang ketiga, hal yang ketiga yang Paulus katakan pada ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa selain kekuatan dunia, selain kekuatan si jahat, ada satu kekuatan lain yang sangat dekat dengan kita, yaitu kekuatan keinginan daging. Kekuatan keinginan daging, teman-teman. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang bagaimana menjalani hidup ini hanya berpusat pada diri kita sendiri. Bagaimana menjalani hidup ini yang menyenangkan diri kita sendiri. Tidak pernah berpikir bagaimana menyenangkan Allah. Keinginan daging atau hawa nafsu dunia pada bagian ini bukan berbicara tentang bagaimana kehidupan perzinahan atau kehidupan seksual. Ini berbicara tentang bagaimana keseluruhan hidup seseorang yang melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan hatinya, dirinya, keinginannya semata. Ada amarah di sana, ada iri hati di sana, ada kegeraman di sana, ada perselisihan di sana, ada ambisi diri sendiri di sana seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-20. Bagi Paulus semua kita, termasuk dia, bukan hanya jemaat Tuhan, tapi bagi dia, Paulus pun dulu dia pun ada di dalam kekuatan ini. Paulus juga dulu tunduk pada kekuatan ini. Karena itu dikatakan pada ayat yang ketiga di sana, ya, setelah Paulus menekankan tentang kalian, maka pada ayat ketiga Paulus juga mengatakan tentang kami, termasuk dirinya, juga berada di dalam kekuatan ini. Dan ini berarti bahwa Paulus pun terhitung di antara orang-orang yang mati secara rohani, karena dulu pernah tunduk kepada kekuatan-kekuatan ini. Poinnya apa, teman-teman yang terkasih? Paulus mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang berada di luar Kristus yang akan bebas dari kematian rohani. Semua orang yang berada di luar Kristus itu semuanya terhitung dalam orang-orang yang sedang mati secara rohani. Dan semua orang yang berada di luar Kristus ini berarti terbelenggu dari tiga kekuatan ini. Kekuatan jalan dunia ini, kekuatan si jahat, dan juga kekuatan keinginan daging yang sangat dekat yang ada dalam diri setiap manusia. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian maka sudah pasti yang terjadi adalah kita akan terus tunduk, kita akan terus menyerah, dan kita akan terus tersesat di jalan dunia ini. Kita akan terus tunduk di dalam reruntuhan-reruntuhan dosa, reruntuhan-reruntuhan kepingan-kepingan, bangunan-bangunan dosa yang terus menindih tubuh kita. Dan kita hanya bisa menderita dan menderita. Kita hanya bisa berteriak minta tolong, tetapi kita akan tetap berada di sana. Ini berarti juga bahwa kita akan mustahil untuk bebas dari sana. Kita akan mustahil untuk keluar dari sana, karena ada tiga lapisan bahkan kekuatan yang membelenggu, yang menindih hidup kita. Karena itu Paulus berkatakan juga bahwa sesungguhnya semua orang yang berada di dalam kematian rohani ini, yang terbelenggu oleh kekuatan-kekuatan ini, sedang mengantri menuju kepada satu hal yang Tuhan sudah disiapkan di akhir kehidupan ini, yaitu hidup yang patut untuk dimurkai. Karena itu dikatakan pada ayat yang ketiga B di sana, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dimurkai pada bagian ini adalah berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Bukan hanya mati secara rohani sementara di dunia ini, tetapi setelah meninggalkan dunia ini, maka setiap orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, dia akan dihukum di dalam neraka yang kekal. Dikatakan bahwa kami adalah orang-orang yang patut untuk dimurkai. Sekali lagi teman-teman, sampai pada titik ini, jelas bahwa pergumulan seluruh umat manusia, termasuk kita, termasuk teman-teman sekalian, termasuk Paulus, semua kita adalah orang-orang memang yang butuh untuk ditolong, butuh untuk diselamatkan. Untuk apa? Untuk keluar dari status kematian rohani kita, untuk keluar dari belenggu-belenggu kekuatan-kekuatan yang mengikat diri kita, agar kehidupan kita bisa menjadi benar, diselamatkan, menjadi benar, hidup lebih benar lagi di depan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu teman-teman, kalau kita melihat apa yang kita baca pada hari ini, lanjutan daripada bacaan kita hari ini, pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7, di situ Paulus kembali menekankan bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Allah yang besar, itulah yang membuat seseorang, itulah yang membuat
para jemaat Tuhan. Itulah yang membuat kita, membuat saya, membuat saudara, membuat Paulus bisa hidup kembali, bisa menjadi hidup dan diselamatkan. Hanya karena anugerah semata, kemurahan Allah semata, itulah yang membuat seseorang itu menjadi bebas dari semua kekuatan-kekuatan yang mengikat dia. Hanya karena kasih-Nya kita menjadi dihidupkan kembali. Paulus mau menekankan bahwa jalan dunia ini yang mengikat kita, kekuatan si jahat yang mengikat kita, hawa nafsu daging dunia ini hanya dapat dikalahkan dengan anugerah Allah, pertolongan Allah, dan kematian rohani kita. Kita akan dihidupkan kembali hanya dengan anugerah Allah, pertolongan daripada Allah. Karena itu pada bagian ini teman-teman, Paulus mau menunjukkan juga kepada kita bagaimana Tuhan itu mau menyelamatkan kita. Tuhan mau menyelamatkan kita, menolong kita untuk apa? Untuk keluar dari kematian secara rohani, untuk bisa terbebas dari belenggu-belenggu kekuatan-kekuatan yang ada. Yang pertama, Paulus menunjukkan bahwa Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang pertama. Apa? Yaitu Dia memaafkan kesalahan kita. Dia mengampuni kesalahan kita. Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, yaitu hukuman. Ini artinya kita tidak jadi mendapatkan apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Kita terbebas dari hukuman. Dasarnya apa teman-teman? Dasarnya Paulus katakan bahwa ini semua karena Allah kita kaya. Karena Allah kita berlimpah di dalam apa? Berlimpah di dalam belas kasihan. Berlimpah di dalam hati yang mau mengampuni. Allah kita berlimpah di dalam belas kasihan, hati yang mengampuni orang-orang berdosa. Itu hal yang pertama, bahwa Tuhan mau memaafkan kita. Hal yang kedua, dikatakan Tuhan menyelamatkan kita dengan cara apa? Dia menghidupkan kita kembali. Dia menghidupkan kita kembali. Ia mau menghidupkan kita kembali, yaitu melepaskan kita dari belenggu si jahat, dari status kita yang mati itu. Dia hidupkan kita kembali. Dan kita yang harusnya mati secara kekal, kita dibuatnya menjadi hidup kekal. Ini berarti apa teman-teman? Ini berarti bahwa kita yang harusnya kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan itu yang seharusnya tidak kita dapatkan. Dan ini dikatakan adalah cuma-cuma, anugerah semata. Hanya karena dasarnya, hanya karena kasih Tuhan semata. Kasih yang betul-betul Tuhan mau nyatakan kepada kita semata. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua hanya karena kasih karunia semata. Akan tetapi teman-teman yang terkasih, dua cara Tuhan mau menyelamatkan kita ini. Ini semua tidak hanya begitu saja diberikan. Ini semua tidak hanya begitu mudah didapatkan. Semua ini pun tentu saja membutuhkan yang namanya pengorbanan. Dan pengorbanan itu, pengorbanan yang harus di sana terjadi pengampunan dan terjadi kehidupan di dalam kematian, kehidupan dari kematian, itu semuanya harus dibayar dengan harga yang mahal, yang kita tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menanggung semua itu di atas kayu salib. Jadi teman-teman yang terkasih, Tuhan memang mengampuni kesalahan kita. Tuhan memang memaafkan kita, menjauhkan kita dari hukuman, dan Tuhan menghidupkan kita kembali. Tapi jangan lupa bahwa di sana Tuhan membuat Yesus Kristus itu menjadi terhukum karena kita. Allah Bapa membuat Yesus Kristus itu harus terhukum, atau Yesus Kristus itu harus menanggung hukuman kita yang diampuni, dan Dia menanggung hukuman itu bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita yang telah ditanggung hukuman itu, kita menjadi dihilangkan hukumannya, dosa, dan kita dibuat menjadi hidup kembali, hidup berkemenangan, hidup di dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu dikatakan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita, Dia memaafkan, mengampuni. Dia juga menghidupkan kita kembali di dalam Kristus Yesus yang mati bagi kita di kayu salib. Dan yang ketiga adalah Dia menolong kita
Dengan apa? Dengan menyelamatkan diri, menyelamatkan kita, dan memberikan kita tempat. Memberikan kita tempat. Tempat yang spesial, tempat yang khusus di dalam kerajaan surga. Bukan hanya menyelamatkan, tapi dia juga memberikan kita tempat bersama-sama dengan dia di surga. Dikatakan dengan jelas pada ayat yang ke-6 di sana, bahwa kita semua dulu setelah kita diselamatkan, sejak kita percaya Yesus, kita pun telah diberikan tempat. Kita diselamatkan dan diberikan tempat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini berarti apa, teman-teman? Sejak kita kenal Tuhan, sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti bahwa hidup kita ini bukan lagi hidup yang bersama-sama dengan belenggu dunia ini. Bukan lagi hidup yang bersama-sama dengan pengaruh si jahat. Bukan lagi hidup yang dikuasai oleh keinginan daging kita. Tapi hidup kita yang sekarang adalah hidup yang bersama-sama dengan Kristus. Yaitu hidup yang mau menuruti keinginan, kehendak daripada Kristus. Karena apa? Karena kita sekarang hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, teman-teman, jika demikianlah yang dilakukan oleh Allah bagi kita, begitu luar biasanya Dia melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita, maka sudah sepatutnya respon kita ketika mendengarkan bahwa dulu kita berada dalam dosa dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Respon kita yang wajar, yang layak adalah kita mau hidup dan betul-betul tunduk pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita betul-betul mau hidup tunduk bukan pada lagi keinginan dunia ini, bukan lagi pada keinginan si jahat, bukan lagi pada keinginan pribadi kita, hawa nafsu daging kita, tapi kita mau belajar bagaimana hidup tunduk kepada pribadi itu yang telah berkorban menyelamatkan diri kita, yaitu tunduk pada kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak lagi mau tunduk kepada gaya hidup dunia. Kita tidak lagi mau hidup ikut-ikut asal-asalan seperti yang ditunjukkan oleh dunia ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita yang saya mau angkat cerita ini sebagai penutup daripada khotbah saya. Saya mau menceritakan tentang kisah hidup seorang narapidana atau seorang yang divonis sebagai terpidana mati yang bernama Mary Jane. Mary Jane ini adalah seorang terpidana mati asal Filipina. Karena apa? Karena dia tertangkap membawa obat-obat terlarang ketika datang ke Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta. Dia tertangkap dan akhirnya dia divonis hukuman mati. Seperti kita tahu bersama teman-teman bahwa di negara kita begitu ketat di dalam undang-undangnya terhadap mereka yang coba-coba menjadi pengedar narkoba atau obat-obat terlarang. Hukumannya tidak jauh daripada hukuman mati. Banyak kita melihat bukti-bukti bahwa para orang-orang yang mengedarkan narkoba di negara kita hukumannya adalah hukuman mati. Dan Mary Jane ini adalah salah satu orang yang sudah ditetapkan untuk dihukum mati karena apa yang ia lakukan. Ketika Mary Jane mendapatkan status sebagai terpidana mati ini, maka dia meminta grasi, dia meminta ampunan, ya, dia meminta agar sekiranya hukumannya itu diringankan, dia meminta kepada pemerintah. Tetapi sayang sekali apa yang ia minta tidak dikabulkan, dan ini tetap sesuai dengan konsekuensi dari apa yang ia lakukan, sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kita. Pada tahun 2015, khususnya di bulan April, adalah waktu di mana Mary Jane ini akan dieksekusi mati. Tetapi ketika sebelum waktu ia dieksekusi mati, ia mendapatkan sebuah berita yang membuat dia begitu bersyukur dan begitu bersuka cita. Apa yang terjadi, teman-teman? Bahwa Mary Jane ditunda eksekusi matinya. Mary Jane ini harus ditunda eksekusi matinya. Karena apa? Karena dirinya dibutuhkan untuk menjadi saksi di dalam beberapa kasus yang sama di negaranya di Filipina. Akhirnya untuk sementara waktu, eksekusi daripada Mary Jane ini harus ditunda atau tidak dijalankan untuk sementara waktu. Akan tetapi, teman-teman, berita ini membuat Mary Jane begitu bersuka cita dan sangat bersyukur
Baginya ini adalah kesempatan kehidupan yang kedua yang ia dapatkan. Dan dia bersyukur dan dia berkata bahwa dia akan menjalani hidup dengan sebaik-baik mungkin. Bahkan dia menasihati banyak orang untuk jangan sampai terjebak seperti kasus yang menimpa dirinya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sengaja mengambil cerita Mary Jane ini, kisah Mary Jane ini di akhir daripada khotbah saya. Saya mau mengangkat ini untuk menganalogikannya dalam kehidupan kita. Semua kita teman-teman, sebelum kita diselamatkan Kristus, kita semua adalah orang-orang yang adalah terpidana mati karena kasus daripada dosa-dosa setiap kita masing-masing. Dosa-dosa kita, semua dosa kita, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, hukumannya, undang-undangnya yang mengaturnya adalah hukuman mati. Akan tetapi teman-teman, sebelum kita mengajukan permohonan ampun, gerasi kepada Tuhan, Yesus Kristus dengan inisiatifnya terlebih dahulu datang untuk mau mengampuni kita, menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa kita, mengampuni dosa kita, memaafkan kita, dan menggantikan dirinya di atas kayu salib. Dialah yang dihukum. Saya percaya bahwa teman-teman yang terkasih, bahwa ketika kita merenungkan akan peristiwa ini baik-baik, bahwa kita yang harusnya dihukum mati, tapi kita pada akhirnya tidak dihukum, bukan ditunda, tidak dihukum. Karena apa? Karena kita diampuni dosa-dosa kita. Saya percaya bahwa kita akan lebih daripada Mary Jane yang akan begitu bersyukur dan betul-betul menggunakan kesempatan hidup yang kedua, hanya hidup bagi Tuhan. Jikalau hanya karena ditunda hukumannya saja, Mary Jane merasa bersyukur dan baginya itu adalah kesempatan kehidupan yang kedua, apalagi kita yang bukan ditunda hukumnya, tapi dihapus hukuman kita, maka kita akan betul-betul hidup bersyukur kepada Tuhan dan betul-betul menjalani kehidupan yang kedua yang diberikan Tuhan kepada kita ini, untuk hidup hanya bagi Kristus, untuk hidup hanya untuk kemuliaan Kristus, untuk hidup hanya tunduk pada kehendak Kristus. Dan kita tidak mau lagi menuruti keinginan dunia ini, jalan dunia ini. Kita tidak mau lagi menuruti keinginan daripada si jahat, dan kita tidak lagi mau tunduk pada keinginan daging kita. Kita tidak lagi mau disesatkan, karena kita adalah orang-orang yang telah dihapuskan seluruh dosa-dosa kita, dan kita mau menggunakan kesempatan yang kedua ini untuk hidup hanya bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali tentang kasih-Mu yang luar biasa, yang menolong kami, orang-orang yang berdosa, yang dulunya hidup dalam dunia ini, hidup di dalam reruntuhan-reruntuhan dosa yang menindih kami, yang membuat kami sulit keluar dari sana. Kami adalah orang-orang yang mengikuti jalan dunia ini, mengikuti keinginan si jahat, bahkan keinginan daging kami. Tapi Kristus yang kaya dalam anugerah, dalam kasih karunia, dalam belas kasihannya datang dan menolong kami, membawa kami keluar dari sana, menyelamatkan kami, menghidupkan kami kembali. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami tidak hanya ditunda hukuman kami, tetapi kami diampuni dosa dan kesalahan kami. Hukuman kami dibebaskan ya Tuhan. Kami selayaknya hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Kami selayaknya, sudah sepatutnya menggunakan kesempatan hidup yang kedua ini dengan betul-betul hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kami. Kami betul-betul hidup bagi Tuhan dalam kesempatan-kesempatan hidup yang berharga daripada Tuhan ini. Kami memakai hidup ini hanya tunduk pada keinginan Tuhan, hanya tunduk pada apa yang Tuhan mau dari kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi untuk pemberitaan firman-Nya. Saat ini mari kita memberikan persembahan kita melalui transfer ke nomor rekening yang tertera, atau bisa dititipkan ke orang tua kita, atau juga bisa scan QR barcode yang ada. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini adalah tanda syukur kami atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong gunakan persembahan ini sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita sekali lagi untuk mendoakan bencana alam dan kondisi cuaca di dunia ini yang berubah sangat drastis
dan hanya memperburuk kondisi sekarang. Mari kita berdoa. Saat ini mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan ikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang layak dipuji. Mulia bagi anak domba. Teman-teman Gloji yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa sekali lagi. Kami datang dan berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan semuanya kiranya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah kiranya terus mengalir dalam kehidupan kami. Kasih keselamatan daripada Yesus Kristus yang tidak pernah akan gagal di dalam kehidupan kami orang-orang yang telah diselamatkan. Persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus dari Allah Tritunggal kiranya menyertai kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk duduk saat teduh.